Halo Miss Indah dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2, dan pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan simulasi sidang perdata. Pertama-tama, perkenalkan saya Gaby, berperan sebagai panitera. Perkenalkan saya Stefani sebagai Ketua Majelis Hakim. Saya Ilen sebagai Hakim Anggota 1. Perkenalkan, nama saya Tiffany, saya berperan sebagai Hakim Anggota 2. Perkenalkan, nama saya Puje, saya sebagai advokat penggugat. Perkenalkan, nama saya Regina, saya berperan sebagai advokat tergugat. Perkenalkan, nama saya Evelyn, saya berperan sebagai penggugat. Perkenalkan, saya Luna, berperan sebagai tergugat. Perkenalkan, nama saya Jolin, saya berperan sebagai saksi penggugat. Perkenalkan, nama saya Caca, saya berperan sebagai saksi tergugat. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan memulai sidang kami. Selamat menyaksikan. Santi lahir pada 18 Februari 1976. Merupakan anak kedua dari Bapak Sakti dan Ibu Sinta. Pada bulan Maret lalu, Santi kehilangan nyawanya. Lebih tepatnya, Santi yang berusia 45 tahun ini kehilangan nyawanya pada 3 Maret 2021 karena terkena serangan jantung. Sebelumnya, pada tahun 2000, Santi menikah dengan Bambang, yang sekarang telah menjadi mantan suaminya. Pada tahun 2001, Santi dan Bambang memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Busan. Setelah menjalani 10 tahun masa pernikahan, akhirnya Santi dan Bambang memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dengan perceraian pada tahun 2010. Pada tahun yang sama juga, Santi menikah dengan Bimbang, yang merupakan suami Santi sebelum Santi meninggal. Setelah satu tahun menikah dengan Bimbang, akhirnya Santi dan Bimbang memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Besan pada tahun 2011. Setelah 11 tahun menikah dengan Bimbang, Santi pun harus kehilangan nyawanya secara mendadak pada tahun 2021. Meninggalnya Santi secara mendadak telah membawa banyak kesedihan bagi keluarga, sahabat, dan juga kerabatnya Santi. Santi yang pergi meninggalkan dunia ini secara mendadak, meninggalkan begitu banyak warisan untuk anaknya. Saat Santi meninggal dunia, sebagian besar warisan Santi jatuh kepada tangan anaknya yang pertama, yaitu Busan. Sesuai dengan surat wasiat yang sebelumnya telah ditulis oleh Santi pada tahun 2009. Bimbang pun tidak menyetujui keputusan pembagian warisan tersebut. Dia menganggap bahwa Besan, anaknya dengan Santi, juga berhak untuk mendapatkan warisan yang sama besar seperti Busan. Dengan ketidakadilan yang dirasakan oleh Bimbang pun akhirnya memutuskan untuk membawa masalah ini ke pengadilan. Sehingga pada tanggal 1 November 2021, Bimbang dan Besan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Cikarang terkait masalah warisan orang tua terhadap Busan selaku anak pertama dari Santi dan Bambang. Setelah gugatan didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Cikarang, Busan beserta kuasa hukumnya datang dari Jakarta menuju Cikarang untuk bisa melaksanakan dan menjalani proses persidangan masalah warisan orang tua. Bagaimanakah penyelesaian akan perkara ini? Apakah gugatan dari Bimbang dan Besan akan diterima dan dikabulkan, ataukah tergugatlah yang akan memenangkan perkara ini? Simak lanjutannya. Justitia est iusum quic tribuere. Keadilan diberikan kepada tiap orang apa yang menjadi haknya. Dewan juri yang kami hormati, serta pemerhati sidang. Sebelum memulai sidang hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai tata tertib yang berlaku di persidangan negeri Cikarang. Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung pengadilan. Tata tertib persidangan. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. Mengenakan pakaian yang sopan. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan.
sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia, dan seorang penasihat hukum dengan sebutan kuasa hukum. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke dalam ruang sidang. Senjata api, benda tajam, bahan peledak, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Dilarang membuat kegaduhan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Duduk rapi dan sopan selama persidangan, dilarang makan dan minum di ruang sidang, dilarang merokok, baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun, kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. Membuang sampah pada tempatnya, dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan, tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. Untuk melakukan rekaman, baik kamera, tape recorder, maupun video recorder, dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan tata tertib yang saya sampaikan. Demikian, tata tertib sudah saya sampaikan. Terima kasih. Dengan itu, para penggugat dan tergugat silakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, kami sebagai Majelis Hakim ditetapkan oleh Surat Kelengkapan Majelis Hakim tanggal 13 November 2021 oleh Pengadilan Negeri Cikarang. Baik, setelah memeriksa kelengkapan ruang sidang ini sudah dinyatakan lengkap dan sah digunakan sebagai tempat persidangan. Panitera, sudah siap ya? Siap yang mulia. Anggota hakim siap? Siap yang mulia. Baik, sidang gugatan perkara perdamaian dengan registrasi perkara nomor 89 Perdata Gugatan 2021 Pengadilan Negeri Cikarang antara Bimbang dan Besan selaku penggugat melawan Busan selaku tergugat pada hari Sabtu 13 November dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik pihak tergugat, majelis akan memeriksa terlebih dahulu identitas tergugat. Harap tergugat menjawab sesuai kartu identitas tergugat. Dipahami yang mulia. Nama saudara, Busan Aliliptus yang mulia. tempat tanggal lahir saudara, Semarang 30 Juni 2001 yang mulia. alamat saudara, Jalan Soekarno-Hatta 45, nomor 19, RT 2 RW 5, Jakarta Pusat yang mulia. agama saudara, Islam yang mulia. pekerjaan saudara saat ini. Mahasiswa yang mulia. Saudara berjenis kelamin laki-laki dan berkewarganegaraan Indonesia benar. Benar yang mulia. Baik pihak penggugat, majelis akan memeriksa terlebih dahulu identitas penggugat. Harap penggugat menjawab sesuai kartu identitas penggugat. Dipahami yang mulia. Nama saudara? Bimbang Sugianto yang mulia. Di sini saudara berasal dari Jalan Mendokan Sawah nomor 33, RT 3 RW 5 Jakarta Timur, benar? Benar yang mulia. Agama saudara? Islam yang mulia. Saudara berjenis kelamin laki-laki dan berkewarganegaraan Indonesia, benar? Benar yang mulia. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih yang mulia. Baiklah, pihak tergugat, apakah didampingi oleh kuasa hukum atau tidak? Didampingi yang mulia. Bagaimana dengan saudara penggugat? Didampingi yang mulia. Baik, benar saudara kuasa hukum merupakan kuasa dari penggugat? Benar yang mulia. Kalau begitu silakan saudara menunjukkan kartu advokat dan surat kuasa saudara. Kuasa hukum tergugat turut hadir untuk memeriksa. Baik yang mulia. Yang mulia, ini kartu advokat dan ini surat kuasa khususnya. Oke, benar saudara kuasa hukum merupakan kuasa dari tergugat? Benar yang mulia. Kalau begitu silakan saudara menunjukkan kartu advokat
dan surat kuasa saudara. Kuasa hukum penggugat turut hadir untuk memeriksa. Baik, Yang Mulia. Baik, silahkan duduk. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah tidak sebaiknya Anda mempertimbangkan kembali penyelesaian masalah ini dengan jalan mediasi bersama klien dari kuasa hukum tergugat, mengingat adanya hubungan antara masing-masing pihak? Sudah Yang Mulia, kami sudah mencoba berkali-kali menempuh jalan musyawarah, tetapi sampai sekarang masih belum dapat dicapai kesepakatan. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga mempunyai keinginan yang sama dengan klien kuasa hukum penggugat? Apakah tidak sebaiknya diselesaikan dengan jalan damai saja? Benar, Yang Mulia. Kami juga terus berupaya untuk melakukan perdamaian dengan pihak penggugat. Namun, kami belum mencapai suatu kesepakatan sehingga kami memohon dengan segala hormat agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, sebelum perkara ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan saya beri kesempatan untuk melakukan perdamaian. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, saya beri kesempatan selama 30 hari untuk menyelesaikan perkara ini secara damai. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Kami menolak Yang Mulia, untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Kami juga keberatan dengan hal tersebut, Yang Mulia, sebab kami telah berkali-kali berupaya untuk melakukan perdamaian. Namun, pihak penggugat tetap bersikeras dengan keinginan mereka, sehingga guna tercapainya suatu kesepakatan, maka kami memohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, karena kedua pihak ingin melanjutkan sidang, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan gugatannya? Sudah Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatannya? Sudah, Yang Mulia. Baiklah kalau begitu. Kuasa hukum penggugat silakan dibacakan. Baik Yang Mulia. Hal gugatan hak waris Cikarang 13 November 2021. Yang terhormat Ketua Pengadilan Cikarang Perdata nomor 89, Perdata Gugatan 2021, Pengadilan Negeri Cikarang di Bekasi. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini kami, nama Puja, pekerjaan advokat, kewarganegaraan Indonesia, nama Bimbang, umur 47 tahun, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai penggugat 1. Nama Besan, umur 10 tahun, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai penggugat 2. Nama Bambang, umur 47 tahun, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Nama Busan, umur 20 tahun, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Adapun alasan gugatan penggugat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa telah terjadi perkawinan antara Bambang dan Santi, di mana telah menghasilkan satu anak bernama Busan. Kedua, bahwa Ibu Santi telah membuat surat warisan pada tahun 2009. Ketiga, bahwa Bapak Bambang dan Ibu Santi telah bercerai pada tahun 2010. Keempat, bahwa Ibu Santi telah menikah dengan Bapak Bimbang dan mempunyai satu anak bernama Besan. 5. Bahwa Ibu Santi meninggal dunia pada tahun 2021 tanggal 3 Maret karena serangan jantung yang mendadak. Nomor 6. Bahwa Ibu Santi belum membuat surat warisan yang baru setelah menikah untuk kedua kalinya. Ketujuh, bahwa sama perkawinan antara Bimbang dengan almarhumah Santi tersebut telah memperoleh harta bersama berupa buku tabungan senilai Rp 400 juta, sertifikat deposito senilai Rp 300 juta, sertifikat tanah atas nama Ibu Santi dan Bapak Bimbang senilai Rp 800 juta, sertifikat apartemen atas nama Ibu Santi dan Bapak Bimbang senilai Rp 1,1 M, dan saham atas nama Ibu Santi dan Bapak Bimbang senilai Rp 800 juta. Kedelapan, bahwa tergugat sebagai anak dan mantan suami Ibu Santi sejak 13 Maret 2021 telah menguasai seluruh barang peninggalan Ibu Santi, termasuk harta yang telah diperoleh Ibu Santi setelah menikah dengan Bapak Bimbang. Kesembilan, bahwa sama pernikahan Ibu Santi dengan Bapak Bambang tersebut telah memperoleh harta bersama berupa buku tabungan senilai Rp 600 juta, sertifikat deposito senilai Rp 200 juta, sertifikat rumah atas nama Ibu Santi senilai Rp 2,1 M, dan saham atas nama Ibu Santi senilai Rp 800 juta. Ke-10. Setelah Ibu Santi meninggal dunia, semua harta yang dimiliki Ibu Santi mau sebelum dan sesudah perceraian dengan Pak Bambang tersebut telah dan tetap dikuasai oleh tergugat 1 dan 2.
bahwa penggugat telah berusaha meminta bagian harta waris milik atau hak penggugat secara dan dengan jalan musyawarah kekeluargaan, ternyata tergugat bersikukuh pada pendiriannya bahwa harta tersebut telah dihibahkan oleh Ibu Santi atau ibu penggugat untuk tetap dikuasai pribadi, padahal ibu penggugat tidak pernah menghibahkan harta setelah perceraian tersebut kepada tergugat 1 dan tergugat 2. Ke-11. Maka objek gugatan dalam perkara ini hanya terhadap harta berupa buku tabungan senilai Rp 400 juta, sertifikat deposito senilai Rp 300 juta, sertifikat tanah atas nama Ibu Santi dan Bapak Bimbang senilai Rp 800 juta, sertifikat apartemen atas nama Ibu Santi dan Bapak Bimbang senilai Rp 1,1 M, dan saham atas nama Ibu Santi dan Bapak Bimbang senilai 800 juta. 12. Bahwa oleh karena almarhumah Santi telah meninggal dunia, maka harta setelah menikah dengan Bapak Bimbang tersebut menjadi hak besan anaknya yakni penggugat 2. Ke-13. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut didasarkan pada bukti yang kuat dan pasti, maka penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi. Ke-14, bahwa oleh karena pihak tergugat 1 dan tergugat 2 terbukti menguasai harta benda yang menjadi objek sengketa tersebut secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada tergugat 1. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan memeriksa dan memutuskan atau memberi harta berupa buku tabungan senilai Rp 400 juta, sertifikat deposito senilai Rp 300 juta, sertifikat tanah atas nama Ibu Santi senilai Rp 800 juta, sertifikat apartemen atas nama Ibu Santi senilai Rp 1,1 M, dan saham atas nama Ibu Santi senilai Rp 800 juta kepada penggugat 1 dan 2. Demikian gugatan kami agar segera dapat disidangkan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hormat kami penggugat. Baik, saudara tergugat, apakah saudara mengerti akan surat gugatan saudara penggugat? Kami sudah mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara tergugat sudah siap akan jawaban gugatan dari penggugat? Iya, kami sudah siap dengan jawaban kami, Majelis Hakim. Baik, saudara kuasa hukum, silakan membacakan jawaban dari gugatan. Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban gugatan atas nama Busan sebagai tergugat. Majelis Hakim yang kami muliakan, kuasa hukum penggugat yang kami hormati, penggugat, serta persidangan yang kami hormati, dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini, Banunu, selaku advokat atau penasihat hukum. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan pemberi kuasa dari Busan selaku tergugat pada perkara perdata nomor 89 Perdara Gugatan 2021 Pengadilan Negeri Cikarang. Dengan ini, perkenankanlah saya mengajukan jawaban dan gugatan atas gugatan para penggugat sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 1. Bahwa benar, tergugat Busan merupakan anak yang lahir pada tahun 2001 dari hasil perkawinan antara Bambang dan Santi pada tahun 2000. Kedua, bahwa benar, almarhumah saudara Santi telah membuat surat wasiat pada tahun 2009, di mana berisikan bahwa beliau akan menyerahkan buku tabungan senilai 600 juta rupiah, sertifikat deposito senilai 200 juta rupiah, sertifikat rumah atas nama Santi senilai 2,1 M, saham atas nama Santi senilai 800 juta, dan semua harta almarhumah Santi semasa hidupnya kepada anaknya Busan dan belum mengganti surat wasiat tersebut. Ketiga, bahwa benar, tergugat sebagai anak almarhumah Santi telah menguasai seluruh harta warisan almarhumah Santi, sebagaimana hal ini dianggap benar oleh tergugat, karena seperti yang tertulis dalam surat wasiat yang ditulis oleh almarhumah Santi, bahwa tergugat merupakan ahli waris yang sah. Keempat, tidak benar bahwa almarhumah Santi tidak pernah menghibahkan harta setelah perceraian kepada tergugat, karena tertulis dalam surat wasiat almarhumah Santi bahwa almarhumah Santi akan memberikan semua harta semasa hidupnya kepada anaknya Busan. Maka, berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang agar berkenan memutuskan sebagai berikut.
Dalam eksepsi, menyatakan gugatan penggugat atas harta berupa tabungan senilai 400 juta rupiah, sertifikat deposito senilai 300 juta rupiah, sertifikat tanah atas nama Santi senilai 800 juta rupiah, sertifikat apartemen atas nama Santi senilai 1,1 M, dan saham atas nama Santi senilai 800 juta tidak dapat diterima sebab 1. Hal tersebut bertentangan dengan apa yang almarhumah Santi tulis dalam surat wasiatnya, di mana ia akan menghibahkan seluruh harta selama hidupnya kepada tergugat. Kedua, bahwa seperti yang diatur dalam pasal 832 KUH Perdata, bahwa tergugat merupakan golongan pertama atau ahli waris yang didahulukan, yakni suami dan anak yang hidup paling lama. Ketiga, bahwa berdasarkan pasal 902 KUH Perdata, suami dan anak dari perkawinan pertama, yakni tergugat busan, adalah ahli waris yang didahulukan. 4. Bahwa penggugat menggugat warisan lebih dari apa yang seharusnya, di mana diatur dalam pasal 852A ayat 1 KUH Perdata, bahwa apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan kedua atau selanjutnya, maka suami yang baru yakni penggugat tidak boleh mewarisi lebih dari bagian terkecil dari apa yang diterima dari salah seorang anak perkawinan pertama, yakni tergugat busan. Dan bagaimanapun bagian warisan suami, yakni penggugat, tidak boleh melebihi seperempat harta peninggalan si pewaris, yakni tergugat busan. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Demikian jawaban atas gugatan. Hormat saya Banunu selaku kuasa hukum tergugat. Baik, saudara penggugat, apakah saudara mengerti akan jawaban gugatan saudara tergugat? Kami sudah mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara penggugat ingin menanggapi jawaban dari saudara tergugat? Ya, kami ingin menanggapi, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap untuk menanggapi? Siap, Yang Mulia. Jawaban penggugat. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Majelis Hakim Perkara, Perdata nomor 89, Perdata Gugatan 2021, Pengadilan Negeri Cikarang di Pengadilan Negeri Cikarang. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Puja Banana, SH Advokat Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Keadilan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan pemberi kuasa dari Bimbang dan Besan berdasarkan surat kuasa khusus. Dengan ini, perkenalkan kami selaku kuasa hukum dari penggugat mengajukan jawaban atas surat eksepsi pada tergugat sebagai berikut. Dalam eksepsi. Pertama, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini. Bahwa tergugat menyatakan gugatan penggugat atas harta berupa buku tabungan senilai Rp 400 juta, sertifikat deposito senilai Rp 300 juta, sertifikat tanah atas nama Santi senilai Rp 800 juta, sertifikat apartemen atas nama Santi senilai Rp 1,1 M, dan saham atas nama Santi senilai Rp 800 juta tidak dapat diterima sebab A. Hal tersebut bertentangan dengan apa yang almarhumah Santi tulis dalam surat wasiatnya di mana ia akan menghibahkan seluruh harta selama hidupnya kepada tergugat. B. Bahwa seperti yang diatur dalam pasal 832 KUH Perdata bahwa tergugat merupakan golongan pertama atau ahli waris yang didahulukan yakni suami dan anak yang hidup paling lama. C. Bahwa berdasarkan pasal 902 KUH Perdata suami dan anak dari perkawinan pertama yakni tergugat busan adalah ahli waris yang didahulukan. D. Bahwa penggugat menggugat warisan lebih dari apa yang seharusnya di mana diatur dalam pasal 852A ayat 1 KUH Perdata bahwa apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan kedua atau selanjutnya maka suami yang baru yakni penggugat tidak boleh mewarisi lebih dari bagian terkecil dari apa yang diterima dari salah seorang anak perkawinan pertama yakni tergugat busan. Dan bagaimanapun sebagai warisan suami yakni penggugat tidak boleh melebihi seperempat harta peninggalan si pewaris yakni tergugat busan. Kedua, bahwa benar tergugat busan merupakan anak yang lahir pada tahun 2001 dan hasil perkawinan antara Bambang dan Santi pada tahun 2000. Ketiga, bahwa benar almarhumah saudara Santi telah membuat surat warisan pada tahun 2009 di mana berisikan bahwa beliau akan menyerahkan buku tabungan senilai Rp 600 juta, sertifikat deposito senilai Rp 200 juta, sertifikat rumah atas nama Santi senilai Rp 2,1 M, saham atas nama Santi senilai 800 juta,
dan semua harta almarhumah Santi semasa hidupnya kepada anaknya Busan dan belum mengganti surat wasiat tersebut. Ketiga, bahwa benar tergugat sebagai anak almarhumah Santi telah menguasai seluruh harta warisan almarhumah Santi, sebagaimana hal ini dianggap benar oleh tergugat karena seperti yang tertulis dalam surat wasiat yang ditulis oleh almarhumah Santi bahwa tergugat merupakan ahli waris yang sah. Keempat, bahwa tidak benar bahwa almarhumah Santi tidak pernah menghibahkan serta harta setelah perceraian kepada tergugat, karena tertulis dalam surat wasiat almarhumah Santi bahwa almarhumah Santi akan memberikan semua harta semasa hidupnya kepada anaknya Busan. Selanjutnya, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan amar sebagai berikut. Yang pertama, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan gugatan penggugat dapat diterima. Dan yang ketiga, menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini. Dalam konvensi. Yang pertama, bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga dimasukkan dalam konvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kedua, bahwa pada prinsipnya tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat. Yang ketiga, bahwa benar almarhumah Santi telah menulis surat waris, namun surat yang dibuat tidak ditulis secara rinci dan jelas. Lalu pewasiat tidak mengetahui hukum dan undang-undang yang berkaitan dengan harta warisan yang berlaku dalam agama maupun di negara. Dengan ini, surat wasiat yang dibuat tidak memenuhi persyaratan. Keempat, bahwa apa yang didalilkan oleh para tergugat pada poin 2D adalah tidak beralasan hukum karena menurut pasal 903 KUH Perdata, suami atau istri hanya boleh menghibah wasiatkan barang-barang dan harta bersama. Sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu. Akan tetapi, bila suatu barang dan harta bersama itu dihibah wasiatkan, penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai bagian mereka. Dalam hal itu, penerima hibah wasiat harus diberi ganti rugi yang diambil dan bagian harta bersama yang dibagikan kepada para ahli waris si pewaris, dan bila tidak mencukupi diambil dari barang-barang pribadi para ahli waris. Di sini Bambang mengambil barang-barang dan harta-harta almarhumah Santi bersama dengan Bimbang. Karena itu juga bagian harta yang tersisa dari penggunaan yang telah disebut, maka saya serahkan kepada Busan anak saya dalam surat wasiat yang telah dibuat Santi tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk mengambil harta-harta dan barang-barang bersama Bimbang. Kelima, bahwa kompilasi hukum Islam atau KHI merumuskan bahwa harta peninggalan yang berupa harta benda lebih menekankan kepada kepemilikan secara pasti. Sedangkan Muhammad Ali A.S. Sabuni tidak memberikan penekanan kepemilikan secara pasti sehingga bisa dipahami bahwa pengertian apa-apa yang ditinggalkan yang berupa harta adalah termasuk harta milik orang lain. Maka dengan itu, hadis menyatakan, berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak. Sesudah itu, sisakan untuk orang laki-laki yang lebih utama. Maka dari sini dapat dilihat bahwa harta-harta tersebut masih hak Bimbang. 6. Bahwa menurut pasal 852 KUH Perdata, menyatakan anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga saudara mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu. Maka dengan itu besan berhak untuk warisannya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia, kami tidak akan memberikan tanggapan kami. Kami rasa tanggapan kami sebelumnya telah cukup untuk menjawab gugatan penggugat. Demikian diputuskan pada sidang 13 November 2021 hal mengenai perdamaian dengan registrasi perkara nomor 89 Perdata Gugatan 2021 Pengadilan Negeri Cikarang antara Bimbang dan Besan selaku penggugat melawan Busan. Setelah melakukan pertimbangan terhadap eksepsi dan kasus diputuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan menolak eksepsi dari tergugat seluruhnya. 2. Melanjutkan sidang dengan menghadiri saksi-saksi ke muka persidangan. Dengan demikian, sidang dilanjutkan. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksinya? Siap, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan satu orang saksi, yaitu Saudara Zuzum Mipan. Panitera, tolong panggil para saksi dari pihak penggugat. Kepada saksi penggugat, dipersilakan memasuki ruang sidang.
Kepada saksi, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Yang Mulia. Apakah saudara sehat, jasmani dan rohani? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara siap mengikuti persidangan ini? Siap, Yang Mulia. Baik, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Saudara saksi silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitasnya. Baiklah, kepada saudara Zuzumipan untuk mengambil sumpah. Saudara Zuzumipan silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya telah dan akan. Bahwa saya telah dan akan. Memberikan keterangan yang sebenarnya. Memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Saksi Zuzumipan silakan duduk kembali. Saksi 1, nama saudara. Nama saya Zuzumipan. Tempat dan tanggal lahir saudara. Saya lahir di Jakarta tanggal 9 Maret 1976. Kebangsaan saudara. Saya Indonesia. Agama dan pekerjaan saudara. Agama saya Islam dan sekarang saya bekerja sebagai agen properti. Apakah saudara bersedia menjadi saksi penggugat? Ya, saya bersedia. Baik. Apa hubungan saudara dengan almarhumah Santi? Saya adalah teman dekat almarhumah Santi sejak tahun 93, kami kenal sejak SMA. Apakah saudara tahu tentang pembagian harta almarhumah saudara Santi? Iya, saya tahu tentang pembagian harta almarhumah saudara Santi. Dari mana saudara tahu tentang harta-harta almarhumah saudara Santi? Saya sangat dekat dengan almarhumah Santi sejak masih SMA. Selain itu, saya juga sudah lama berkecimpung dalam dunia properti sehingga almarhum Santi sendiri sering berkonsultasi dengan saya terkait pengelolaan harta-hartanya sehingga saya cukup tahu dengan harta-hartanya. Bagaimana dengan soal masalah pembagian harta almarhumah Santi kepada anaknya? Apakah saudara tahu? Ya, saya mengetahui bahwa almarhumah Santi pernah menulis surat wasiat tentang penyerahan seluruh hartanya kepada anak pertamanya sebelum melahirin anak kedua. Tetapi saya di sini untuk menyatakan kesaksian saya tentang pembagian harta yang direncanakan Santi kepada anak keduanya. Apa yang saudara ketahui mengenai hal tersebut? 3 hari sebelum almarhumah Santi meninggal dunia, ia mengunjungi ke rumah saya dan kita pun mengobrol seperti biasanya. Di saat itu juga almarhumah Santi tiba-tiba menunjukkan kepada saya foto dan detil-detil rumah baru yang akan ia beli di daerah Kebonjeruk di Jakarta Barat. Nah, lalu saya pun bertanya heran kepada almarhumah Santi mengapa ia ingin membeli rumah baru lagi. Padahal sebelumnya almarhumah Santi sudah memiliki satu rumah baru yang belum ditinggali. Almarhumah Santi pun menjawab bahwa rumah baru yang akan ia beli tersebut direncanakan diberikan untuk besan anak keduanya. Sementara rumah baru yang sudah ia miliki, ia akan serahkan kepada Busan, anak pertama. Apakah saudara saksi mempunyai kesaksian lain untuk ditambahkan? Ya, ada yang mulia. Saya juga sering bertanya kepada almarhumah Santi, apa alasan dibalik kerja kerasnya Santi selama bertahun-tahun. Padahal setahu saya dengan harta kekayaan yang sekarang, ia sudah bisa pasti mencukupi bisa kebutuhan hidupnya setidaknya untuk 10 sampai 15 tahun ke depan ya. Nah, almarhumah Santi selalu menjawab bahwa harta yang sekarang ia kumpulkan akan dibagikan kepada kedua anaknya. Maka dari itu, saya sangat yakin sekali bahwa almarhumah Santi tidak mungkin meninggalkan semua harta untuk anak pertamanya saja. Sekian yang mulia. Baik, apakah kuasa hukum penggugat ingin mengajukan pertanyaan? Ya, kami ingin mengajukan pertanyaan. Baik, silahkan. Saudara Zuzumipan sudah lama berteman dekat dengan almarhumah Santi, bukan? Ya, benar. Apakah saudara Zuzumipan tahu kapan almarhumah Santi beli apartemen di Pluit? Iya, kalau tidak salah itu apartemennya dibeli pada tahun 2011 bersama dengan saya. Apakah saudara Zuzumipan tahu kapan almarhumah Santi beli tanah di Bali? Wah, yang itu sepertinya tahun 2013 atau 2014, saya kurang yakin. Lalu apa mata pencaharian almarhumah Santi sehingga dia dapat membeli ini semua?
Almarhumah Santi dulunya bekerja sebagai manajer keuangan, tapi setelah menikah dengan Bimbang, keduanya menjadi co-founder perusahaan rokok Jarim. Kalau begitu, apakah saudara tahu uang yang digunakan almarhumah Santi itu digabung dengan Pak Bimbang atau uang sendiri? Setahu saya, mereka memang punya rekening tabungan ya. Sepertinya sih itu uang bersama ya. Lalu apakah almarhumah Santi membeli apartemen dan tanah tersebut dengan maksud untuk memberikannya kepada besan atau busan? Seharusnya sih untuk besan anak keduanya ya. Baik, Yang Mulia, saya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, apakah kuasa hukum tergugat ingin mengajukan pertanyaan? Iya, Yang Mulia, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, silahkan. Apakah saudara benar teman dari almarhumah saudara Santi? Ya, benar Bu. Kan dari tadi saya sudah ngomong, saya sudah temenan dengan Santi sejak dari SMA. Bagaimana saudara dapat membuktikan bahwa saudara adalah teman dari almarhumah Santi? Benar, saya tidak pernah melihat ataupun mendengar tentang tante ini dari Mama. Saudara tergugat diharapkan untuk tetap tenang. Majelis Hakim, pernyataan saudara kuasa hukum tergugat terlalu menekan saksi. Maaf Majelis Hakim, namun saya hanya ingin mengonfirmasi seberapa dekat saudara saksi dengan almarhumah saudara Santi. Apakah kuasa hukum tergugat masih mempunyai pertanyaan untuk ditanyakan kepada saudara saksi? Ya Majelis Hakim, kami masih ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara saksi. Saudara saksi, menurut saudara, bukankah untuk mengetahui pembagian harta warisan dalam keluarga merupakan hal yang terlalu personal untuk diceritakan bahkan kepada seorang sahabat? Keberatan Majelis Hakim, pertanyaan kuasa hukum tergugat terlalu memojokkan saksi. Keberatan ditolak. Harap saudara saksi menjawab pertanyaan dari kuasa hukum tergugat. Iya. Benar. Maka dari itu, saya sangat meragukan kesaksian dari saudara saksi, di mana saudara saksi bahkan dapat mengetahui segala seluk-beluk dari pembagian harta warisan keluarga almarhumah saudara Santi. Apakah benar almarhumah saudara Santilah yang menceritakan semua ini kepada saudara saksi? Dan bagaimana Anda dapat dengan sangat yakin tahu bahwa tanah di Bali dan apartemen yang almarhumah Santi beli pada tahun 2011 akan diberikan kepada besan? Kami keberatan Majelis Hakim, pertanyaan kuasa hukum tergugat terlalu menekan saksi. Keberatan diterima. Saudara kuasa hukum tergugat diharapkan agar tidak terlalu menekan saksi. Maaf Majelis Hakim, saya hanya bertanya sebab saudara saksi sangat mencurigakan, di mana saudara saksi bahkan mengetahui alamat dari rumah yang saudara almarhumah Santi akan beli. Sekian pertanyaan yang ingin kami ajukan Majelis Hakim. Terima kasih. Baik, apakah ada keterangan lain yang ingin saudara saksi sampaikan di dalam persidangan selain keterangan yang tadi saudara utarakan? Tidak, Yang Mulia. Apakah dalam menyampaikan keterangan saat ini saudara ditekan serta diarahkan atau dipengaruhi oleh orang lain dalam bentuk apapun? Tidak, Yang Mulia. Saya rasa keterangan dari saudara sudah cukup. Apabila keterangan saudara masih diperlukan, saudara akan saya panggil kembali. Silakan saudara meninggalkan ruangan sidang. Apakah saudara kuasa hukum tergugat memiliki barang bukti atau saksi yang ingin dihadirkan dalam sidang hari ini? Iya Majelis Hakim, kami akan mengajukan bukti tertulis dan kami pun akan menghadirkan seorang saksi. Baik. Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan saksinya? Iya Majelis Hakim, kami akan menghadirkan satu orang saksi, yaitu saudara Zaza Mapan. Panitera, tolong panggil para saksi dari pihak tergugat. Kepada saksi tergugat, dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saksi, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Yang Mulia. Apakah saudara sehat, jasmani dan rohani? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan ini? Siap, Yang Mulia. Sebelumnya, saya akan memeriksa identitas saudara sekalian terlebih dahulu. Saudara saksi silahkan maju ke depan untuk menyerahkan identitasnya. Baiklah, kepada saudara Zaza Mapan, untuk mengambil sumpah, saudara Zaza Mapan silahkan berdiri dan ikuti kata-kata saya.
Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya telah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Saksi Zaza Mapan, silahkan duduk kembali. Saksi 2, nama saudara. Nama saya Zaza Mapan, Yang Mulia. Tempat dan tanggal lahir saudara. Saya lahir di Jakarta tanggal 9 Januari 1975. Kebangsaan saudara. Indonesia, Yang Mulia. Agama dan pekerjaan saudara. Saya beragama Islam dan sekarang bekerja sebagai seorang notaris. Apakah saudara bersedia menjadi saksi tergugat? Ya, saya bersedia. Baik. Apa hubungan saudara dengan almarhumah saudara Santi? Saya adalah notaris almarhumah Ibu Santi yang menyimpan surat wasiat Ibu Santi. Kapan almarhumah saudara Santi menyerahkan surat wasiatnya kepada Anda? Pada tahun 2009, Yang Mulia. Kalau begitu, bisakah Anda membacakan surat wasiat tersebut yang sudah dibuat oleh almarhumah Santi? Bisa, Yang Mulia. Surat wasiat. Pada hari ini, 9 September 2009, saya, Santi Pratiwi, lahir di Jakarta 18 Februari 1976, bertempat tinggal di Jalan Sudarjo 36 nomor 100 Jakarta Selatan, dengan sadar dan tidak ada paksaan membuat pernyataan surat wasiat waris atau hibah harta saya kepada anak kandung saya yaitu Busan. Dengan surat ini saya nyatakan bahwa saya menyerahkan sebagian harta saya kepada anak saya tersebut, yaitu buku tabungan senilai 600 juta rupiah, sertifikat deposito senilai 200 juta rupiah, sertifikat rumah atas nama saya senilai 2,1 M, dan saham atas nama saya senilai 800 juta, dan seluruh harta saya semasa saya hidup. Apabila saya sudah tidak ada, dengan ketentuan harta itu digunakan untuk menyelesaikan semua permasalahan utang piutang saya jika ada. Dan harta yang tersisa dari penggunaan yang telah disebut, maka saya serahkan kepada Busan anak saya. Demikian surat pernyataan wasiat waris atau hibah harta saya buat. Dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang saya percaya. Risa Pratiwi sebagai kakak kandung saksi pertama, Ratna Pratiwi sebagai adik kandung saksi kedua, yang berwasiat Santi Pratiwi. Baik, apakah kuasa hukum penggugat ingin mengajukan pertanyaan? Iya, Yang Mulia, kami ingin mengajukan pertanyaan. Baik, silahkan. Apakah Anda mengetahui tentang pembagian harta kepada anak keduanya? Mengenai hal itu saya tidak tahu, kuasa hukum penggugat. Apakah almarhumah Santi sudah berencana ingin berpisah dengan Bapak Bambang pada saat menulis surat wasiatnya? Pada saat membuat surat wasiat ini, almarhumah Santi tidak berencana untuk berpisah dengan Bapak Bambang. Lalu sudah jelas almarhumah Santi tidak memperkirakan bahwa beliau akan memiliki keluarga baru. Apakah surat wasiat telah diperbaharui setelah menikah dengan Bimbang? Tidak. Almarhumah saudara Santi tidak memperbaharui surat wasiatnya hingga beliau meninggal. Tuh kan, kalau surat wasiat belum diperbarui, berarti memang benar semua warisan diberikan untuk saya. Tetapi surat wasiat tersebut ditulis sebelum istri saya belum menikah dengan saya. Ya tetap saja, Mama kan sudah meninggal sehingga tidak bisa mengubah surat wasiat tersebut. Ya sudah sepatutnya warisan diberikan untuk saya. Tapi tidak bisa seperti itu. Ya bisa saja, apalagi tadi dikatakan Mama tidak berencana berpisah dengan Papa. Ya berarti Mama memang ingin warisannya untuk saya. Tetap saja, Besan adalah anak dari Santi dan berhak mendapatkan warisannya. Hah, yakin sekali Mama menganggap Besan sebagai anaknya. Kalau memang dianggap, pasti ditaruh di surat wasiat. Namun kenyataannya tidak. Busan, jaga mulutmu. Saudara tergugat dan penggugat diharapkan untuk tetap tenang. Apakah ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan oleh kuasa hukum penggugat? Ada, Yang Mulia. Saudara saksi tergugat, saya tahu dari mana Anda tidak mengganti-ganti surat wasiat almarhumah Ibu Santi. Di situ tertera saksi lain yaitu kakak dan adik kandung almarhumah Ibu Santi. Anda dapat bertanya pada mereka perihal kejujuran saya. Mengapa saudara tidak mengingatkan almarhumah Ibu Santi untuk mengubah surat wasiatnya? Karena itu bukan urusan saya kuasa hukum menggugat. Baik, Yang Mulia, saya sudah tidak ada pertanyaan lagi.
Baik, apakah kuasa hukum tergugat ingin mengajukan pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Kami rasa jawaban dari saksi telah cukup menjelaskan. Terima kasih. Baik. Apakah ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan di dalam persidangan selain keterangan yang tadi saudara saksi utarakan? Tidak, Yang Mulia. Apakah dalam menyampaikan keterangan saat ini saudara ditekan serta diarahkan atau dipengaruhi oleh orang lain dalam bentuk apapun? Tidak, Yang Mulia. Saya rasa keterangan dari saudara sudah cukup. Apabila keterangan saudara masih diperlukan, saudara akan saya panggil lagi. Silakan saudara meninggalkan ruang sidang. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan kesimpulan? Sudah, Yang Mulia, kami sudah siap dengan kesimpulan kami. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan kesimpulan? Terima kasih Majelis Hakim, kami pun telah siap dengan kesimpulan kami. Majelis Hakim perlu waktu untuk mempelajari semua materi dari sidang. Putusan akan dibacakan setelah Majelis Hakim berdiskusi. Jika menurut pasal 852 KUH Perdata tentang pembagian harta warisan, berarti harta dalam perkawinan pertama akan jatuh kepada anak hasil perkawinan pertama, dan hasil harta dalam perkawinan kedua akan jatuh kepada anak hasil perkawinan kedua. Bagaimana para hakim anggota? Setuju, Yang Mulia. Baik, silahkan. Sesuai dengan pasal 830 KUH Perdata yang menyatakan hak baru terbuka apabila terjadinya suatu kematian yang sesuai dengan kasus di mana almarhumah Santi sebagai istri atau ibu meninggal, yang kemudian menurut pasal 852 KUH Perdata tentang pembagian harta warisan yang menyatakan adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris yang memiliki ketentuan yang berbeda. Juga, jika suami dan istri sudah bercerai, maka mereka bukanlah ahli waris kembali. Dengan demikian, harta bersama dalam pernikahan pertama antara Santi dengan Bimbang yang adalah buku tabungan senilai 600 juta rupiah, sertifikat deposito senilai 200 juta rupiah, sertifikat rumah seharga 2,1 miliar rupiah, dan saham sebesar 800 juta rupiah akan jatuh pada ahli waris Busan. Kemudian, harta bersama dalam pernikahan kedua antara Santi dengan Bambang dengan buku tabungan senilai 400 juta rupiah, sertifikat deposito senilai 300 juta rupiah, sertifikat tanah senilai 800 juta rupiah, sertifikat apartemen senilai 1,1 miliar rupiah, dan saham senilai 800 juta rupiah akan jatuh kepada ahli waris besan. Penggugat dan tergugat sudah mendengar putusan. Pihak yang tidak menerima putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding 14 hari sejak putusan dibacakan dengan mendaftar di loket pendaftar perdata. Apakah penggugat dan tergugat sudah mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Mengerti, Yang Mulia. Kemudian ada kewajiban bagi kedua belah pihak berdasarkan hasil putusan sidang. Sesuai dalam komplikasi hukum Islam diatur dalam pasal 175 ayat 1, kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah A. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. B. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang. Dan C. Menyelesaikan wasiat pewaris. Dengan ahli waris memiliki hak untuk menerima setiap harta atau kesimpulan yang sudah dikatakan oleh majelis hakim sebelumnya. Sidang perkara perdata dengan nomor perkara 89 Perdata Gugatan 2021 Pengadilan Negeri Cikarang dinyatakan selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sekian simulasi sidang dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan.